Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 983. Bunuh. Teriakan gemuruh dari ketua sekte naga langit mengguncang angkasa. Di belakangnya, naga darah raksasa menggeliat dan melesat ke langit, membawa kekuatan mengerikan. Itu adalah ilmu pembunuhan pamungkas, diciptakan oleh seorang dewa iblis tingkat 8 jurus yang telah digunakan untuk membantai banyak lawan kuat. Namun Luluo, ketua Gunung Wanren, tetap tenang. Dengan sepasang tangan putihnya, ia membuat formasi dan meretakkan ruang, menebar celah kehampaan ke segala arah. Dalam sekejap, naga darah itu tercabik-cabik oleh kekuatan hukum ruang bagaikan kertas robek dalam badai. Plak, Luluo menjulurkan tangan langsung menembus ruang, menekan dada ketua sekte naga langit. Tubuh kuat sang ketua seketika terhempas ribuan mil jauhnya, muntah darah di tengah udara. Seluruh dunia terdiam, para murid Gunung Wanren bersorak penuh semangat. Ketua mereka, sosok yang selama ini tampak anggun dan pendiam, ternyata menyimpan kekuatan luar biasa. Dia benar-benar ketua Gunung Wanren. Terlalu kuat, kemungkinan besar dia memakai teknik tingkat 9. Komentar demi komentar bermunculan dari para penonton, pemimpin sekte, kepala keluarga bangsawan, dan tetua-tetua terhormat. Luluo, dewa iblis tingkat 8 menengah. Ketua sekte naga langit, dewa iblis tingkat 8 puncak. Di atas tingkat 7, setiap level adalah jurang yang sangat dalam. Tapi Luluo mampu menekan lawan di atasnya hanya bisa dijelaskan jika ia menggunakan teknik suci tingkat 9. Dan memang benar, Gunung Wanren pernah menjadi warisan tingkat suci, memiliki teknik memindahkan gunung dan menghancurkan langit, warisan dari leluhur mereka yang merupakan Raja Dewa tingkat 9. Ketua Sekte Naga Langit, kau bukan lawanku. Pergilah sebelum makin memalukan. Suara Luluo tenang, tapi bergema dingin di angkasa. Terlalu cepat menyimpulkan. Ketua Sekte Naga Langit bangkit kembali dan mengubah wujudnya menjadi naga darah, lalu memuntahkan sebuah kendi merah darah naga langit. Kendi itu menyedot ruang di sekitarnya bersama Luluo dan mengurungnya di dalam ruang dimensi internal, membakar semuanya dengan api naga surgawi. Boom, boom, boom. Suara keras terus terdengar dari dalam kendi, pertanda Luluo melawan balik dari dalam. Jangan harap keluar dari kendi merah darah naga langit ini, teriak ketua sekte naga langit. Ia menggenggam kendi itu dan mengaktifkan seluruh kekuatannya untuk melebur Luluo menjadi abu. Di sisi Gunung Wanren, wajah para murid berubah pucat. Itu kendi merah darah naga langit. Legenda mengatakan itu adalah senjata spiritual tingkat 8 tingkat raja, jika kekuatannya dilepaskan penuh, bisa membunuh dewa iblis tingkat 8. Seru Hongyan cemas. Tak tahan melihat ini, Hongyan menggenggam lengan Luo Xiu dan berkata penuh kekhawatiran, tolong, selamatkan kakakku, dia tak bisa sendirian menghadapi ini. Tetua, penjaga, bahkan mereka yang baru saja diturunkan jabatan pun semua tampak panik. Jika Luluo kalah, itu berarti akhir dari Gunung Wanren. Tapi hanya satu orang yang tidak khawatir, Luo Xiu. Ia melihat semuanya dengan ketenangan mutlak. Jika Luluo bisa dikalahkan semudah itu, aku akan kecewa, gumamnya dalam hati. Bagi Luo Xiu, ia telah memberikan teknik dan metode terbaik kepada Luluo, disesuaikan dengan tubuh dan bakatnya. Teknik itu jauh melampaui apapun yang bisa dimiliki Sekte Naga Langit. Bahkan kalau Luluo tidak memakai senjata agung seperti segel Kyusan yang ia peroleh dari Istana Puncak Tunggal, dia masih memiliki banyak senjata suci lain warisan Gunung Wanren. Tenang saja, kata Luo Xiu kepada Hongyan sambil tersenyum. Ketua Sekte Naga Langit itu bukan tandingan kakakmu. Hongyan sebenarnya masih cemas. Tapi entah kenapa, mendengar suara tenang dan meyakinkan dari sang Tuan Yang Mulia, ia perlahan-lahan merasa yakin. Lagi pula, dirinya sendiri telah mendapatkan kemajuan luar biasa sejak mengikuti petunjuk Luo Xiu. Dengan bakat kakaknya yang lebih tinggi, pastilah kemajuan yang lebih besar telah dicapai. Boom! Tiba-tiba, dari dalam kendi merah darah naga langit, meledak gelombang kekuatan hukum yang luar biasa besar, jauh lebih kuat daripada kekuatan dari kendi itu sendiri. Aura itu menekan seluruh langit. Bahkan para dewa iblis tingkat 7 yang menonton, lutut mereka mulai gemetar. Itu bukan kekuatan kendinya, itu kekuatan Luluo. Di langit, alam semesta berguncang. Pertempuran baru akan dimulai. Dan semua orang tahu Luluo belum mengeluarkan senjatanya yang sesungguhnya. Adapun para kultivator yang tingkat kekuatannya belum mencapai tingkat 7 dewa iblis, mereka bahkan lebih parah lagi. Tekanan dari kekuatan hukum dan aura dahsyat itu membuat mereka semua menempel di tanah, tidak mampu mengangkat kepala, hanya bisa merangkak tak berdaya. Wung! Tutup kendi merah darah naga langit terangkat secara tiba-tiba, dan sesaat kemudian,
seberkas cahaya ilahi yang cemerlang melesat dari dalam tungku, menembus langit, membelah angkasa, menghancurkan bintang-bintang, dan memutus aliran galaksi. Dalam sekejap itu juga, semua orang merasakan kekuatan maha dahsyat yang menakjubkan dan mengguncangkan. Seluruh makhluk hidup gemetar ketakutan di bawah tekanan kekuatan agung ini. Apa yang sedang terjadi? Dalam momen itu, baik dari pihak Sekte Naga Langit, maupun Gunung Wanren, serta para kultivator yang mengamati dari kejauhan, semuanya gemetar, diselimuti rasa takut dan hormat yang muncul dari lubuk hati mereka. Di bawah tekanan dari kekuatan hukum dan aura agung tersebut, setiap orang merasa dirinya sangat kecil, hina seperti semut belaka. Semua orang terintimidasi dan ditundukkan, tetapi hanya ada satu orang di antara mereka yang tidak terpengaruh sedikit pun, dia adalah Luo Xiu. Hati daunnya telah ditempa dalam 2 kehidupan, menjelajahi 8 penjuru semesta dan 9 langit 10 bumi. Hanya dengan aura hukum saja, tidak ada yang bisa membuatnya merasa gentar ataupun takut. Itu adalah kekuatan tingkat 9 Dewa Iblis. Merasakan aura menakutkan yang membuat jantung gemetar, wajah pemimpin Sekte Naga Langit berubah drastis, berteriak ketakutan. Saat ini, dia mulai merasa menyesal. Selama ini dia tidak berani menyerang Gunung Wanren, karena khawatir bahwa di sana terdapat warisan atau kekuatan yang ditinggalkan oleh seorang Dewa Iblis tingkat 9. Selain itu, dia tidak menyangka bahwa kekuatan ketua Gunung Wanren, Luluo, ternyata lebih kuat darinya. Namun, penyesalan sudah terlambat. Satu langkah salah, maka langkah-langkah selanjutnya pun salah. Di dalam cahaya ilahi yang terpancar dari kendi merah darah naga langit, muncul sosok anggun yang berjalan keluar, itulah Luluo. Di tangannya, ia memegang sebuah menara berwarna hitam kelam. Meskipun itu bukan segel Kyusan, tetapi juga merupakan salah satu senjata sakti yang sangat kuat peninggalan dari leluhur Gunung Wanren, Raja Dewa Wanren. Dari dalam menara hitam tersebut, memancar cahaya-cahaya dewa yang menyebar luas, yang kemudian berubah menjadi gelombang energi pedang yang menyapu seluruh penjuru langit dan bumi. Krat, 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 darah muncrat di mana-mana. Di bawah tekanan hukum dan kekuatan ilahi itu, para murid dan kultivator Sekte Naga Langit tidak punya daya untuk melawan. Dalam sekejap, ratusan hingga ribuan orang telah terbunuh. Terang satu tebasan energi pedang menghantam kendi merah darah naga langit. Senjata pusaka Sekte Naga Langit itu langsung terpental jauh, penuh retakan, mengeluarkan suara rintihan, dan cahayanya menjadi redup. Pemimpin Sekte Naga Langit berbalik dan mencoba kabur, tetapi sebuah niat membunuh yang amat sangat dahsyat telah mengunci gerakannya sepenuhnya. Tidak, dia meraung tak rela, namun sebuah energi pedang menyambar dalam sekejap, menembus dadanya dan langsung menancapkan tubuhnya di langit. Seorang Dewa Iblis tingkat 8, tewas seketika. Gelombang energi pedang terus menyapu, tak memberi ampun, memanen jiwa demi jiwa. Saat semua energi pedang lenyap, seluruh langit tampak berwarna merah darah. Kapal perang naga langit compang camping, dipenuhi darah. Semua musuh dari Sekte Naga Langit yang datang menyerang, dimusnahkan tanpa tersisa. Perubahan mendadak ini mengguncang semua pihak, bahkan para murid dan penjaga Gunung Wanren pun terperangah, nyaris tidak percaya dengan apa yang terjadi. Tetua Agung yang baru saja keluar dari pertapaannya juga tertegun. Setelah istana puncak tunggal dibuka, dia memang diberi izin oleh Luluo untuk mempelajari teknik memindahkan gunung dan menghancurkan langit. Namun soal apakah masih ada senjata atau harta lain di dalam istana itu, dia tak tahu lebih jauh. Melihat ini, barulah jelas bahwa peninggalan sang leluhur Gunung Wanren sungguh luar biasa kuat. Menara hitam yang digunakan oleh Luluo barusan, sangat mirip dengan menara cahaya hitam Senming yang melegenda, senjata pribadi sang Raja Dewa Wanren. Di semesta luas dunia arcaik, satu galaksi hanyalah bintik kecil dari seluruh alam raya. Tak terhitung banyaknya planet membentuk satu galaksi, ratusan galaksi membentuk satu wilayah bintang, 5 wilayah besar bintang membentuk satu cakrawala semesta. Semesta arcaik memiliki 5 wilayah besar bintang, ratusan galaksi, dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Jauh dari galaksi naga langit, terdapat sebuah galaksi bernama Galaksi Daluo. Di sebuah planet bernama Luotian, seorang sosok tinggi besar tiba-tiba membuka matanya, sepasang mata dalam nan tajam, seolah mampu menciptakan dan menghancurkan seluruh ciptaan. Tatapannya menembus lapisan-lapisan ruang, dan samar-samar, ia menyaksikan apa yang sedang terjadi di Gunung Wanren. Dengan suara berat dan tenang, ia berkata, jadi, ini dia warisan yang ditinggalkan oleh Raja Dewa Wanren. Sekte Naga Langit, ternyata hanyalah bidak pion belaka. Musuh sejati Gunung Wanren sejak puluhan juta tahun lalu adalah Sekte Langit Daluo. Di langit tinggi Gunung Wanren, Luluo berdiri gagah, memegang menara suci di tangannya. Adegan saat ia memusnahkan Sekte Naga Langit menghantam jiwa setiap orang yang melihatnya. Seorang Dewa Iblis tingkat 9, dimanapun dalam cakrawala dunia, adalah eksistensi tertinggi. Mereka biasanya tidak pernah turun tangan langsung, hanya duduk menjaga dunia dari kejauhan. Namun hari ini, semua orang menyaksikan langsung kedahsyatan kekuatan yang ditinggalkan oleh salah satu dari mereka.
Raja Dewa Wanren memang telah tiada selama berjuta-juta tahun, tetapi senjata dan hukum yang ia tinggalkan masih mengandung kekuatan hukum tingkat tertinggi. Kecuali Dewa Iblis tingkat 9 turun langsung, tidak ada yang bisa menahannya. Pertempuran besar ini pun akhirnya usai. Dan sepanjang peristiwa itu, Luo Xiu tidak pernah menggerakkan satu jari pun. Semua orang memuja Luo karena keperkasaan dan kewibawaannya. Tapi hanya sedikit yang tahu jika bukan karena Luo Xiu yang berhasil membuka istana puncak tunggal, maka hari ini Gunung Wanren pasti akan musnah. Ratusan murid dikirim untuk membersihkan medan pertempuran. Kapal perang naga langit yang sangat besar dibongkar menjadi berbagai material, dan dikirim masuk ke gudang harta Gunung Wanren. Di lembah Dewa Bulan yang sunyi, Luo datang menghadap Luo Xiu, membungkuk dengan hormat. Luo berhasil menunaikan tugas dengan baik. Kau telah melakukannya dengan sangat baik, kata Luo Xiu. Tapi segel Qiyusan belum waktunya digunakan. Kecuali Gunung Wanren memiliki seseorang di tingkat 9, jika sampai disorot oleh pihak luar, maka itu akan menjadi bencana tak berujung. Luo mengangguk. Luo mengerti. Kecuali jika benar-benar berada di ambang hidup dan mati, aku tidak akan mengaktifkan senjata kaisar tertinggi itu. Kemudian ia menambahkan, bagaimana jika segel Qiyusan diserahkan saja untuk disimpan oleh Sang Tuan Yang Mulia? Bagi Luo, senjata sekelas segel Qiyusan bahkan tidak bisa diciptakan oleh Raja Dewa Wanren semasa hidup. Menurutnya, hanya satu orang yang layak memegang pusaka sebesar itu, Sang Tuan Yang Mulia, Luo Xiu sendiri. Bersambung.